Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lur, gimana dulu kabarnya kalian ini para penonton album film sehat? Sakit? Hatimu kan yang sakit? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Badan udah capek kerja keras, rekening masih santai-santai aja. Kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller komedi yaitu A Different Man tahun 2024. Mengisahkan seorang pria yang mengidap penyakit tumor syaraf dan membuat wajahnya tidak sempurna. Karena kondisinya, pria ini tidak percaya diri, namun hidupnya berubah 180 derajat saat dia bertemu dengan seorang wanita yang perhatian lur, dan juga seorang dokter yang menyarankannya mengikuti suatu eksperimen pengobatan. Seperti apakah kenyesekan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam dari dulurku 9767 ya Cak. Tolong salamin ke siapa? Lupa aku. Ke siapa, Lur? Nanti kalau disalamin ke malaikat Israel keringet dingin loh Anda. Monggo sekecaken. Edward Lemuel adalah seorang pengidap neurofibromatosis lur, yaitu penyakit tumbuhnya tumor di saraf yang membuat wajah Edward tidak berkembang seperti seharusnya. Dengan fisik yang berbeda, Edward kesulitan menjalani hari-harinya karena banyak orang yang diam-diam sering memperhatikan wajahnya walau tidak menyinggungnya dengan kata-kata secara langsung. Pekerjaan Edward sebagai aktor juga tidak terlalu mulus dan hanya menjadi seorang figuran di proyek film layanan masyarakat. Namun alhamdulillahnya Edward tidak memiliki kekurangan lain. Dia masih bisa berjalan, berbicara, melihat, dan melakukan apapun layaknya orang-orang pada umumnya. Meski kekurangan fisiknya sering membuat Edward merasa gugup. Lalu ketika pulang ke kosannya, ada seorang pria yang menyarankan untuk bersikap lebih pede karena hidup akan terasa lebih nyaman jika seseorang bisa menerima kondisinya. Dan inilah pria yang berbeda. Less of an, more like woozy. Look, God, all unhappiness in life. Edward tinggal sendirian di kosan nomor 4F karena orang tuanya telah lama meninggal. Selain itu kebetulan ada wanita cantik yang baru pindah di kosan 4E sebelahnya bernama Ingrid Volt. Udah capek pulang syuting di jalanan selalu diliatin orang, Edward yang pengen istirahat malah keganggu suara Ingrid yang baru pindahan. Pintu kosannya rusak karena ketabrak sofa Ingrid dan plafonnya juga bocor. Edward hanya bisa menghela nafas dan menadahkan air tetesannya dengan mangkok. Setelah itu dia lanjut masak sambil nonton video tutorial bersiul untuk keperluan syutingnya. Tak lama kemudian Ingrid mengetuk pintu dan Edward pun kaget sampai tidak sengaja menyayat jarinya. Ketika Edward membukakan pintu, Ingrid yang melihat tangannya berdarah pun langsung inisiatif mengambil betadin dan perban untuk mengobati luka Edward. Seperti biasanya ketika Ingrid mengajak ngobrol, Edward bersikap awkward, nervous sendiri dan tidak banyak bicara. Ingrid pun memperhatikan foto Edward ketika masih kecil yang terlihat baik-baik saja karena memang tumornya tumbuh secara perlahan sampai merubah struktur wajahnya seperti sekarang. Lalu Ingrid juga menceritakan tentang pekerjaannya sebagai penulis naskah drama dan dia cukup terkesan mendengar Edward yang sering bermain peran karena mungkin nantinya mereka berdua bisa ada proyek bareng. Setelah itu Ingrid melihat mesin ketik warna merah dan Edward pun mengaku menemukan alat tersebut di tempat sampah yang kebetulan masih bagus. Edward hanya memakainya sesekali untuk menulis naskah tentang kesehariannya sebagai penderita tumor saraf yang sering dipandang sebelah mata. Sebelum balik ke kosannya, Ingrid pun meminta sebotol deterjen karena persediaan miliknya sudah habis. Namun di lain sisi, Edward melihat Ingrid sebagai wanita yang berbeda karena bersikap baik dan ramah kepadanya tanpa ada tatapan menyinggung sedikit pun. I'll fix that. I'm no doctor. I waive all your consent. This will sting. Did it not sting? A little. Okay, that's good. I'm a playwright. I act. Amazing. You're a writer. Oh, I found it on the street. Looks valuable. Walaupun kondisinya tidak berbahaya, Edward tetap harus rutin ke rumah sakit untuk mengontrol pertumbuhan tumornya. Lalu dokter pun menyarankan Edward untuk menjadi kelinci percobaan dari suatu eksperimen obat untuk menyembuhkan penyakit tumor syaraf seperti yang dialami Edward. Meski tidak dipungut biaya karena masih dalam tahap uji coba, namun Edward harus menerima apapun resiko efek sampingnya. I shouldn't overpromise anything because it's a trial, I believe. A colleague of mine is on the lookout for an experimental
Sepulangnya dari rumah sakit, Edward melihat pintu kosnya sudah diperbaiki dan dicat merah oleh Ingrid karena sebelumnya rusak terkena sofanya saat pindahan. Setelah mengganti ember untuk menadah plafon bocor, Edward memberikan mesin ketiknya ke Ingrid sebagai ucapan terima kasih karena telah memperbaiki pintunya, dan itu pasti akan berguna untuk menulis naskah. Tak lama kemudian datang seorang pria ke kos Ingrid yang pastinya itu adalah pacarnya, lur. Jelas Edward pun hanya bisa terdiam karena merasa harapannya terlalu tinggi untuk mendekati wanita cantik. Apalagi sudah punya pacar, ya kan? I just want to get rid of it and write me apart. Hey, man. Hello, my neighbor. Thank you again. Thank you. Setelah film layanan masyarakat yang dibintangi Edward selesai diproduksi, dia pun menontonnya berdua bersama Ingrid di kosan. Karena merasa sudah akrab, Ingrid pun ingin membersihkan komedo di hidung Edward. Namun sepertinya agak salah paham, lur, karena Edward malah memegang tangan Ingrid dan dia langsung balik ke kosannya dengan alasan ada keperluan lain. Tepat setelah Ingrid pergi, Edward pun semakin merasa nggak pede karena menganggap tindakannya tadi membuat Ingrid menjauh. Selain itu, Edward juga yakin wanita cantik seperti Ingrid pasti tidak akan mau bersama dirinya yang berwajah aneh. Blackhead on your nose. Oh, Can I get at it? So, no more of you. This. I forgot I have this thing, and see you soon. Setelah melewati banyak pertimbangan, Edward akhirnya memutuskan untuk mengambil penyembuhan tumor syaraf yang masih dalam percobaan. Selain ingin diterima oleh masyarakat dan hidup bahagia menjalani hari-harinya, Edward juga ingin lebih dekat dengan Ingrid. Setelah mendatangi rapat para dokter yang terlibat, wajah Edward pun di-scan dan cairan dimasukkan ke mukanya lewat beberapa selang. Salah satu dokter juga mencetak bentuk tumor wajah Edward untuk membandingkan kondisi mukanya nanti. Karena pengobatan ini masih tahap eksperimen sehingga hasilnya masih belum 100% diketahui. Selain itu, Edward harus minum tablet dari dokter setiap 4 jam untuk melindungi ginjalnya karena efek samping pengobatan tumor saraf yang terlalu keras. Edward juga diminta memberi level gejala-gejala yang dia alami ke depannya dalam sebuah buku catatan. Di lain sisi, jari Edward yang sebelumnya tersayat pisau juga sekalian diobati. We'll use this consistency into the machine. Next to each potential, one meaning mild. Protect your kidneys. Take them every 4 hours. I'm a dot. Sesampainya di kosan, Edward melihat sebuah coklat Silver Queen, deterjen yang sebelumnya dipinjam Ingrid, juga krim wajah dengan surat berisi ucapan terima kasih dari Ingrid yang sepertinya dia tulis menggunakan mesin ketik. Lalu ketika mencoba coklatnya, Edward langsung melepehnya karena kurang enak dan luka sayat di jari Edward juga sembuh tak berbekas. Tak lama kemudian dari lubang plafon yang bocor, jatuh seonggok tikus yang badannya sudah membengkak dan kepalanya terputus. Lalu ketika Edward sudah tidur, para petugas medis tiba-tiba datang ke kosan Edward. Tapi mereka salah kamar karena sebenarnya mau ke TKP Bundir yang berada di kamar 4B. Intinya, lur, hari itu masih sama seperti hari-hari Edward sebelumnya. Tidak ada hal yang menyenangkan, bahkan lebih terasa menyedihkan. Besoknya ketika hujan deras, Edward ngopi-ngopi di warkop bareng Ingrid. Mereka ngobrol ngalor ngidul membahas tetangga mereka yang baru saja bundir. Dan Edward mengatakan bahwa dia mungkin juga akan mengakhiri hidupnya, tergantung situasi yang dia alami di masa depan. Setelah itu Ingrid juga mengatakan jika Edward harus ikut dalam pentas drama yang telah dia tulis. Lalu di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba ada seorang pria asing yang dadah-dadah ke Edward padahal nggak kenal, lur. Edward tahu jika pria itu cuma iseng karena wajah Edward yang berbeda. Dadah-dadah doang padahal, tapi berasa serem sumpah sih. Would you kill yourself? Maybe. Depends on the circumstance. Original play, figuring it out. You probably want your typewriter back. Come see the play when... You're not gonna see it. You're gonna be in it. Is that? I don't know.
Bocor di plafon kosannya semakin parah karena hujan deras yang tak kunjung berhenti. Sialnya wajah Edward sampai ketiban puing-puing dari lubang plafon yang melukai pipisnya. Namun anehnya Edward bisa mengelupas lukanya perlahan-lahan. Besoknya Edward pun buru-buru ke rumah sakit untuk mengecek kondisi wajahnya pasca pengobatan tumor syaraf. Namun menurut dokter, obat di wajah Edward sedang bekerja dan kulit mukanya yang terkelupas adalah salah satu efek sampingnya karena lapisan kulit itu akan terpisah dari bagian wajah asli. Sebelum pulang, dokter juga memberikan topeng-topengan bentuk wajah Edward sebagai kenang-kenangan karena dokter itu yakin Edward pasti akan sembuh. Healing, Mr. Lemmy. Medical history. A documentary one day. Ta-da! What do I do with it? Keep it. A reminder. Of what? Dari klinik, Edward pun merasa sangat pusing dan mual. Dia sempat muntah di WC bar dan lagi-lagi disapa seseorang hanya karena wajah Edward yang berbeda. Setelah itu Edward pun muntah lagi dan segera balik ke kosannya. Dia menangis histeris di kamar karena muncul banyak cairan di wajahnya dan terlihat semakin menyedihkan. Tapi ternyata iya, tumor di wajah Edward benar-benar terlepas. Wajahnya pun sudah normal dan terlihat bersih, Lur. Setelah itu Edward jalan keluar dengan penampilan barunya untuk mengetes respon orang-orang. Edward tetap memakai stylenya yang klimis, rambut super rapi, juga kemeja dan celana panjang. Alhamdulillahnya sekarang tidak ada yang memperhatikan Edward dengan tatapan aneh seperti biasanya. Edward pun pergi ke bar untuk ikut berpesta. Dan pada awalnya dia merasa awkward, tapi lama-kelamaan Edward mulai beradaptasi. Bahkan ada seorang wanita yang langsung mengajaknya beraselole. Wow, sangat gacor sekali ya kan? Keesokan harinya Pak Tukang datang membetulkan plafon rumah dan dia sempat merasa aneh karena yang tinggal di sana bukanlah Edward. Jelas karena wajah Edward sudah berubah dan Pak Tukang tidak mengenalnya ya kan. Tak lama kemudian dokter ilmuwan tumor saraf pun datang. Namun Edward berbohong jika dia bernama Guy Moretz, saudara dari Edward yang telah bundir dan jenazahnya sudah dikremasi. Di lain sisi percakapan tersebut juga didengar oleh Ingrid dari kosannya. There's another man that lives here, though. Sometimes, maybe. Why? Is that Edward is dead. What? He's dead? Mr. Langemo was Really gone. Suicide. You say he was cremated? I think cremated, yeah. Beberapa bulan kemudian, Edward dengan identitas samarannya yaitu Guy Moretz telah berhasil menjadi sales properti yang sukses, Lur. Bahkan sudah pindah ke kosan mewah dan aselule dengan banyak wanita gonta-ganti pokoknya. Namun pada suatu siang ketika pulang kerja, tanpa sengaja Guy melihat Ingrid di jalan dan mengikutinya hingga ke tempat teater yang ternyata Ingrid sedang membuka audisi tentang karakter Edward di drama barunya. Guy yang masuk ke sana pun dikira juga ikutan audisi dan dia salfok dengan pujaan hatinya Ingrid yang sekarang sudah tidak mengenalnya. Esok harinya Guy datang kembali dengan memakai topeng Edward. Ingrid pun sempat menanyakan topeng tersebut, namun Guy tidak memberikan alasan yang jelas dan melanjutkan aktingnya. Kali ini dia bisa memainkan perannya dengan baik karena selain Guy alias Edward sudah mengalami kondisi itu bertahun-tahun, salah satu adegannya adalah ketika Ingrid sedang mengobati jari Edward yang tersayat. Ingrid pun langsung menerimanya, bahkan sampai mengajak Guy minum-minum bareng timnya karena dianggap bisa memainkan peran Edward dengan sempurna sesuai apa yang Ingrid pikirkan tentang Edward. Jelas Guy tidak kesulitan sama sekali, Lur, karena dia hanya memainkan dirinya sendiri, ya kan? I don't think we can afford makeup. Did you get that mask? Begin, please. You have an eyelash. I have to go. It was strangely affecting. It was like seeing my own. Have this mask, this other dissonance. It clicked. It can't just be a brilliant imagination as cooking. I know.
Setelah itu Ingrid mengajak Guy ke kosannya di tempat yang masih sama. Guy melihat mesin ketik merah yang dia berikan sebelumnya dan Ingrid mengaku dia tidak pernah menggunakan alat tersebut, Lur. Namun Ingrid tidak memberitahu Guy dari manakah dia mendapatkannya. Mantan pacar Ingrid sempat datang bertamu tapi langsung diusir oleh Ingrid karena hubungan mereka sudah berakhir. Ingrid dan Guy terlihat semakin dekat. Mereka pun terbawa suasana dan akhirnya berhasil juga mulai berpacaran. Is this where you do your writing? I'm not sure it even works. It's not a game. It's over. Besok paginya saat Guy sedang latihan di depan Ingrid dan teman-temannya, tiba-tiba datang seorang pria pengidap tumor syaraf bernama Oswald yang wajahnya sangat mirip dengan Guy alias Edward, Lur. Dan Oswald mendengar ada audisi untuk orang dengan kondisi sepertinya. Namun dia langsung izin pergi karena perannya sudah didapatkan oleh Guy. Melihat sosok Oswald, Ingrid pun teringat dengan Edward dan momen-momen saat dulu mereka bertemu. Bahkan ketika berhasil dengan Guy, Ingrid memintanya untuk memakai topeng Edward, Lur. A curious piece. I see the role still rather ably, I must say. Oh, pardon the intrusion. An unusual physiognomy. See it when it comes out. Put it on. What I tell you? You don't want to look at me? It's my creation. This is so... What do you mean? Ketika sedang nongki bareng teman-teman sales propertinya, Oswald kebetulan sedang ada di sana dan ikut ngobrol-ngobrol. Sebagai penderita tumor syaraf, Oswald terlihat sangat pede dan supel. Tak butuh waktu lama bagi Oswald untuk berbaur dengan teman-teman Guy dan dia pun bercerita tentang Guy yang ikut pentas drama. Namun dari sini Guy sudah mulai merasa tersaingi oleh Oswald yang memiliki kondisi fisik hampir sama dengan dirinya dahulu. Namun auranya jauh lebih positif. Hey, you probably don't remember we met back at the theatre, Oswald. Like as an actor? Well, Thank you so much. Broadway stuff? The first step on the road to... I will hopefully meet and I will see you from the front row. Saat latihan, Guy pun mulai berlaku seenaknya dan mengkritik karakter Edward yang ditulis oleh Ingrid. Karena menurut Guy seharusnya sosok Edward tidak terlihat canggung di depan karakter wanitanya dan justru terlihat lebih luas ketika berakting di depan penonton. Padahal terserah Ingrid sebagai penulis naskahnya, ya kan, Lur? Tak lama kemudian Oswald pun datang ke teater untuk sekedar menyapa Guy. Tapi lagi-lagi karena sikapnya yang sangat asyik, Ingrid pun menjadi mudah akrab dan mempersilahkan Oswald untuk menonton latihan dramanya. Bahkan setelah itu Ingrid mengajak Oswald nongki bareng timnya di bar. Dan saat itu Ingrid terlihat jauh lebih tertarik dengan Oswald daripada Guy. Guy! My fellow! See you again. You know each other? Would you like to stay and what? I'm developing the bluest eye. That's one of my favorite books. As it so happens, I get that a lot. The bluest lyrical. But back up to bloke. Wow. Playing Master Howard after all. I guess they didn't. Ingrid pun menerima saran dari Oswald untuk mengubah karakter Edward dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih menunjukkan ekspresinya. Guy pun sempat berdebat dengan Ingrid karena dia lebih mendengarkan kata-kata Oswald. What time is it? He's right. Edward is too passive. You said it yourself. You wanted more lines. And then you got mad. Does it then? Di latihan selanjutnya, Guy menggunakan topeng prostetik di wajahnya agar lebih menyelami perannya sebagai Edward. Lalu saat OTW pulang, Guy tidak sengaja bertemu Oswald yang baru selesai latihan yoga dan diajak ngobrol-ngobrol di bar. Guy pun heran melihat Oswald yang bisa sesupel itu, sepercaya diri itu dan disukai banyak orang di balik kekurangan wajahnya. Oswald bukan hanya gampang berbaur, tapi dia juga berani nyanyi di depan panggung yang membuat banyak wanita terpukau. I don't want your pity. No, I disgust you. Call you. Say next week. I'll believe it when I see it. In this chair, waiting on you. Setelah melewati banyak pertimbangan, di akhir pentas drama, karakter Edward tidak jadi bundir dan Oswald dipilih Ingrid untuk memainkan karakter Edward. Karena dia memiliki wawasan tentang drama yang lebih dalam, dapat mengingat dialog lebih cepat, serta mampu mendalami peran karena kondisi fisik Oswald yang persis dengan karakter Edward. Sementara Guy hanya menjadi karakter Edward di akhir pentas, di mana Edward sudah benar-benar diterima oleh sang karakter wanita. Atau dengan kata lain, karakter Edward
Edward yang wajahnya seperti Oswald bisa terlihat sempurna seperti Guy di mata wanita yang mencintainya. Sudah pasti Guy pun geram karena merasa perannya direbut dan hanya tampil di bagian akhir. Mirisnya Ingrid mengatakan jika awalnya dia tidak ingin memberikan peran apa-apa kepada Guy lagi karena performa akting yang semakin menurun dan tidak kunjung hafal dialognya. Tapi Oswald memaksa Ingrid agar Guy tetap mendapatkan bagian di pentas atau Oswald tidak mau mengambil peran sama sekali. Yang paling disesalkan oleh Guy Lur adalah drama tersebut ditulis berdasarkan perasaan Ingrid kepada Edward yang dulu. Itu artinya dulu Ingrid mencintai Edward dengan segala kekurangannya. Namun sekarang alih-alih mendapatkan Ingrid dengan wajah yang lebih tampan, sayangnya Ingrid lebih tertarik dengan pribadi Oswald yang lebih supel dan pede dibanding Guy, terlepas dari kekurangannya. Sedangkan Guy tidak akan pernah bisa kembali menjadi Edward lagi. Frankly, Guy, we've been making all these changes. A hard time memorizing. Shit. But she loves him for who he is. If he changes, then who is he then? Get more recognition. What a scene. The finale. Mopi, I'm not thirsty. come or go. It's up to you. Come on. Di hari H, pertunjukan pun berjalan dengan sukses tanpa satu kekurangan apapun dan para penonton jelas lebih terkesan dengan aktingnya Oswald ya kan dibanding Guy yang cuma dapat satu scene di akhir. Bahkan Oswald sampai masuk koran lur. Guy pun merasa jika hidupnya tidak pernah beruntung, bahkan saat itu kopinya dihinggapi kecoa. Not been known. Chase my tormentor, someone else. That guy's amazing. I gotta be honest, I thought it was makeup. Can act, too. Right, I mean, how do you even describe Boise? Setelah itu, Guy pun memaksa untuk kembali memainkan karakter Edward. Namun Ingrid dan Oswald menolak karena saat itu penonton sudah mengenal Oswald sebagai Edward. Ingrid juga telah memutus hubungannya dengan Guy serta melepasnya dari proyek dramanya yang sekarang. Mulai saat itu, Guy pun sering memperhatikan Oswald secara diam-diam. Sampai pada suatu siang, Guy melihat Oswald bersama wanita lain dan anak kecil. Gak pakai lama, Guy pun langsung datang ke kosan Ingrid dan menceritakan apa yang tadi dia lihat. Lalu Ingrid menjelaskan mereka hanyalah mantan istri dan anak Oswald yang masih berhubungan baik. Selain itu, Oswald juga pindah ke kosan sebelah yang dulu ditinggali oleh Guy alias Edward. Guy yang muak pun masuk ke kosan Oswald dan merusak plafonnya persis di titik bocor saat Guy masih tinggal di sana. I still want to be friends, and I'll keep you in mind. The mask is mine. That's Jolie, mother to his daughter. Really good friends. Gotta get the out of here, man. Jika dulu Edward mengubah wajahnya agar lebih tampan, kini setelah menjadi Guy, dia malah menggunakan topeng Edwardnya sehari-hari, bersikap super ekstrovert agar bisa seperti Oswald. Bahkan saat bekerja sebagai sales properti lur, sampai akhirnya dia pun dipecat. Wah udah gendeng ya kan, jatuhnya malah jadi kayak Joker dia ini. Well, I happen to be Edgar, the masterful act. Do you like this room? I know it's quite small. It's a bit disappointing. We all remain friendly. There's a reaction. Courage. Miss you most of all. Kegilaan yang dilakukan Guy tidak berakhir sampai di sana, karena selanjutnya Guy nekat masuk ke atas panggung saat drama Edward sedang dimulai karena merasa dirinya lah yang pantas memiliki peran tersebut. Guy juga mengatakan jika seharusnya properti di sana seperti sofa, pintu merah, juga plafonnya yang bocor adalah bagian dari dirinya. Namun ironisnya tidak ada yang mengetahui jika Guy sebelumnya adalah Edward asli, orang yang digambarkan di drama tersebut. Situasi pun semakin kacau dan security dikerahkan untuk menghentikan Guy. Guy berusaha menyerang Oswald dan Oswald pun langsung mendorongnya hingga terbentur properti. Lalu yang terjadi, You're not Edward. Okay, You're Edward. not Edward. Let go. Let go. akibat insiden itu, leher serta kedua tangan kaki Guy patah dan harus menjalani terapi. Karena hidup sebatang kara, Guy pun sekarang hidup bersama Oswald dan Ingrid agar bisa dirawat. Hari-harinya pun semakin menyedihkan lur, karena bukan hanya tidak bisa bergerak bebas, tapi dia menyaksikan betapa romantisnya hubungan Ingrid dan Oswald sampai Ingrid hamil. Real charisma. And you're just the next. I had a woman too,
walking with me under the moon. Miris banget ya kan? Di lain sisi, mesin ketik merah yang dulu diberikan oleh Guy ditelantarkan begitu saja oleh Ingrid. Sampai suatu hari ketika Oswald dan Ingrid sedang keluar, mas-mas yang membantu terapi kaki Guy mengejek Oswald yang dengan kekurangannya bisa mendapatkan wanita secantik Ingrid. Mendengar itu, Guy pun ikut emosi dan merasa tersinggung karena dulu dia juga memiliki sosok yang sama. Sampai akhirnya One foot after the other. Perfect. The craziest I ever saw. Got my headphones. Sorry. Hey man, mind if I grab one of these seltzers? Karena telah membunuh, Guy pun langsung ditangkap dan mendekam di penjara. Bertahun-tahun pun berlalu dan ketika sudah bebas, dilalahnya Guy yang sudah tua tidak sengaja bertemu Oswald di jalan. Karena memang orangnya ramah, Oswald pun mengajaknya makan malam bersama Ingrid yang sekarang sudah menjadi istrinya. Mereka ngobrol ngalor ngidul dan Ingrid menjelaskan jika dia tidak mementaskan drama Edwardnya lagi karena sudah ketinggalan zaman. Selain itu mereka berdua juga akan pergi ke Kanada untuk bergabung ke sebuah kelompok di mana sehari-harinya mereka tilinjing tanpa busana lur, sering konsumsi narkoboy dan tidak melakukan aktivitas layaknya orang pada umumnya seperti bekerja. Mereka berdua ingin pergi ke sana karena semua keinginan dalam hidup telah tercapai. Di lain sisi, Oswald dan Ingrid sudah mengetahui jika Guy adalah Edward sejak dia masuk penjara dan identitas aslinya terbongkar. Tak lama kemudian mbak-mbak pelayan pun datang. Oswald dan Ingrid menyebutkan pesanannya, sedangkan perhatian Guy sempat teralihkan ke seorang wanita introvert yang duduk sendirian, namun tetap terlihat cantik. Yang mana artinya di titik ini Guy mulai tersadar jika menjadi orang introvert, sendirian, pasif, dan berpegang teguh dengan idealismenya sendiri bukan berarti buruk dan menyedihkan. Karena setiap orang memiliki keunikan masing-masing yang harus diterima dan disyukuri. Daripada membanding-bandingkan diri dan berusaha menjadi orang lain seperti Guy dahulu. Saat masih menjadi Edward, dia selalu bersikap kikuk karena kondisi wajahnya. Namun setelah berubah menjadi Guy, dia ingin menjadi orang lain yang lebih supel darinya, yaitu Oswald. Dan itu semua menimbulkan perasaan dendam serta benci ke orang lain, juga kecewa dengan diri sendiri, yang akhirnya berujung pada banyak masalah di kehidupan Guy. Namun sekarang, ketika mendengar Oswald dan Ingrid yang ingin bergabung sebuah kelompok yang justru terkesan seperti sekte, Guy pun akhirnya bersyukur karena setidaknya dia masih memiliki akal sehat untuk menjalankan hidup yang normal. So Canada could be described as, sure, Edward, but that whole... I don't even allow people. You probably think it's a cult too. I guess it sounds a little like a cult. So you hang out the wagon, and he used Yeah. Oh my, all changed a bit. Buyar, for your information lur ya, pemeran Oswald yang nama aslinya adalah Adam Pearson ini emang memiliki tumor neurosis itu lur. Jadi asli itu beneran, bukan make up, bukan prostetik. Dan karirnya juga sudah malang melintang di dunia pertelevisian. Mantap bukan? Jadi pesan moral dari film ini apa lur? 2 kata, PD. Assalamualaikum.